Halo guys, welcome to back my channel di channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema seperti apakah dunia kuliah itu. Jadi di sini kita menghadirkan narasumber dari Kak Ayub. Beliau ini adalah salah satu alumni dari Universitas Diponegoro dari jurusan peternakan sendiri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol banyak guys terkait dari apa aja sih terkait dari kuliah itu apa seperti kayak kendalanya, kemudian suka dukanya, kemudian kayak pengalaman-pengalamannya dan tentunya masih banyak lagi. Oke guys, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru kayak gitu guys. Oke, seperti apakah keseruan ngobrol kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Ayub. Halo, Iva, Gimana apa Kak kabar? kabarnya nih? Saya baik. Alhamdulillah, saya juga baik. Lama nggak ketemu Alhamdulillah. kan? Oh iya bener. Sekarang kesibukannya ngapain aja nih Kak di rumah? Eh, Kalau weekend ya nggak ada kesibukan kayak malam ini kan pasti gitu. Tapi Mm-mm. kalau pas hari-hari biasa paling masih ini sih bantuin usaha keluarga sambil nunggu panggilan kerja. Wih, mantap. Pokoknya yang penting tetap produktif ya, Kak ya. Walaupun apapun itu kayak Bener, gitu. bener Ya banget. namanya pandemi kan nggak jadi ibaratnya nggak apa namanya nggak jadi halangan buat kita tetap produktif kayak gitu, Kak. Ya, jadi Betul. kan di sini kita kemarin dapat request Kak nih dari teman-teman semua terkait dari Kak buatin ini dong kayak misalnya apa namanya video terkait seperti apakah di dunia kuliah itu biar nanti dari kita bisa mempersiapkan kayak gitu. Nah, kebetulan sekali kan kita di sini menemukan narasumber dari Kak Ayub. Ya, harapan kami bisa sharing-sharing lah terkait dari seperti apakah dunia kuliah itu kayak gitu, Kak. Oke, Kak, langsung aja nih. Yang pertama terkait dari bedanya antara kuliah nih kayak SMK, SMA sama kuliah itu apa sih, Kak, sebenarnya? Ini mungkin mewakili dari pertanyaan banyak adik-adik ya, calon maba Bener. mungkin atau yang baru lulus SMA gitu. Jadi Biasanya pada bedanya kepo-kepo itu. kalau kalau dunia perkuliahan sama SMA SMP itu dilihat dari yang pertama jadwal. Mm. Kalau di kuliah itu kan kita bisa kayak milih jadwal sendiri gitu kan, mau milih mata kuliah apa aja, misalkan mau milih yang jam pagi, siang apa sore gitu bebas. Nah, kalau sama di SMA SMK itu bedanya gini, kalau di SMA SMK mungkin udah dijadwal dari kelas atau sekolah gitu kan, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, pagi sampai sore gitu terus. Jadi kayak harus ikut sama peraturan sekolah, beda sama kuliah kita bisa milih sendiri. Itu yang jadwal. Kalau yang kedua masalah seragam. Kalau SMA SMK kan masih pakai seragam tuh. Kalau di Bener. perkuliahan kan bisa dilihat kayak misalkan ada yang pakai pakaian bebas rapi, sopan gitu, yang penting sesuai sama aturan kampus gitu. Mungkin yang fashionable juga bisa kayak apa? Padu padan pakaian gitu. Jadi ajang kayak gitu juga sih. Mantap. Udah kayak Terus bebas berarti nih. apalagi ya? Yang penting rapi, sopan. Tapi ada loh beberapa univ yang misal mengharuskan pakai yang penting berkerah gitu, nggak kaos. Oh gitu. Ya berarti emang di sini emang kelihatannya beda banget ya Kak terkait dari mata kuliahnya. Kalau di SMK kan emang atau SMA kan emang apa namanya dari kayak jadwalnya kan emang udah dibuatin sama dari guru-gurunya Udah kayak gitu. ditentuin. Iya. Tapi kalau di kuliah kan udah bebas ya Kak ya. Kita mau milih misalnya hari ini mata kuliah apapun kayak gitu ya. Terus kayak misalnya seragamnya nih Bener. biasanya dari teman-teman semua tuh kayak apa ya ibaratnya kayak keberatan banget kalau di SMK atau SMK soalnya kan emang ibaratnya harus udah disesuaikan Banyak misalnya hari aturannya Senin gitu kan. apa kayak gitu. Kalau ibaratnya kan kuliah itu ya kita bebas milih seragam sendiri kayak gitu ya mau kayak bebas kayak gimana kayak gitu kan ya asalkan ya sopan kayak gitu Kak. Bener. Ada Ya, lagi sih bedanya apa kalau tuh Kak? misalkan guru sama dosen gitu kan. Hmm. Kalau di SMA SMK mungkin kan bakal ditanyain satu-satu, misal ini Rifah kemana kok nggak berangkat gitu kan, alasannya Oh di apa, absen bakal berarti ya? dicek secara detail gitu kan. Hmm. Tapi kalau di perkuliahan tuh bebas, misalkan kamu mau berangkat ya alhamdulillah, mau titip absen toh ya monggo, atau mungkin mau bolos juga nggak masalah gitu. Bisa Tanggung titip jawab absen dong ya kalau masing-masing. kuliah ya. Ya baiknya nggak boleh. Saya dulu pernah sih titip Mending absen juga jangan. karena emang udah urgent sih. Ya kalau kepepet gitu. Lihat sikon. Iya benar. Berarti emang kayak asik Hmm, banget ya kayak dunia kuliah itu ya. Tadi pernah sih dapat ada cerita dari bebasnya teman-teman gitu. juga kayak gitu ya. Saya pengen cepat kuliah, tapi kan nyatanya ya dunia kuliah itu nggak seperti semudah yang kita rasakan ketika dulu SMK kayak gitu kan. Ibaratnya kan emang beda banget kayak gitu. Ya dari anak SMK kan Mm-mm. mungkin emang mereka milihnya, wah saya pengen kuliah karena gampang. Tapi kalau anak kuliahan yang udah ngerasain, waduh pusingnya bukan main. Nanti lihat dulu, dijalani dulu.
Iya, benar sekali. Oke, Kak, lanjut terkait dari pengalaman pertama kali dari Kak Ayub itu kuliah itu gimana, Kak? Misalnya cara adaptasi kan ibaratnya di sini tuh kalau kuliah tuh dari banyak daerah ya, ada bahkan yang dari luar Jawa juga kayak gitu. Nah, pertama kali pengalamannya Kak Ayub kuliah tuh gimana, Kak? Oh, kalau saya sih kebetulan ini ngekos kan karena Mm-mm. jarak rumah sama kampus itu nggak memungkinkan buat laju. Jadi awal-awal yang tadinya bukan anak kosan itu kayak kaget misalkan pertama ngekos, terus sering homesick juga gitu, kangen rumah pengen pulang. Tapi yang penting kalau misalkan kita udah siap mau kuliah, kayak membuka diri gitu loh. Maksudnya mulai niat adaptasi supaya lebih gampang nantinya di lingkungan yang baru gitu. Mungkin kagetnya itu sih yang tadinya nggak ngekos jadinya ngekos. Oh iya sih, emang bener ya kalau misalnya kita ibaratnya apa ya, SMA, SMK itu kan ibaratnya emang masih di daerah kita sendiri kebanyakan, tapi kan kalau emang kuliah itu biasanya kita Betul. udah di luar kota ataupun bahkan di luar pulau juga gitu ya, Kak ya. Bener banget. Hmm. Tapi masalah kayak adaptasinya gitu, gimana sih, Kak? Dari Kak Ayub dulu mengalami kesulitan nggak, Kak, masalah adaptasinya? Kalau awal-awal sih iya, kan mungkin tiap orang tuh beda-beda, ada yang adaptasinya cepat, ada yang lambat gitu kan. Yang penting tuh kalau kita udah ada niatan buat membuka diri, nanti bisa cepet kayak mulai ngenalin lingkungan sekitar, terus adaptasi kayak memperbanyak teman gitu, mulai kayak gitu. Oh gitu, ya ya benar. Berarti ibaratnya emang yang namanya adaptasi itu kembali ke diri kita masing-masing ya, Kak. Baik, baik itu kita Hmm. adaptasinya cepat ataupun enggak, itu berarti kembali ke diri kita masing-masing gitu ya. Soalnya kan tiap orang Yang beda penting kayak gitu. diniatin. Benar. Oh iya, Kak, ini terkait dari apa namanya istilah, beberapa istilah di dalam kuliah itu kayak ada yang namanya IPK, kemudian ada SKS, ada juga yang namanya kumlot. Nah, itu sebenarnya apa sih yang disebut dari istilah-istilah itu, Kak? Biar dari teman-teman juga Oh ibaratnya iya. kalau udah masuk ke kuliah tuh tahu kayak gitu. Hmm. Sebenarnya banyak sih kalau misalkan mau googling di ini ya apa internet cari Mm-mm. istilah gitu yang buat maba khususnya. Yang pertama IPK tadi. IPK itu kepanjangan dari indeks prestasi kumulatif. Jadi semacam nilai rata-rata mata kuliah itu nanti dijumlahin semua dibagi SKS-nya. Nah, itu mulai dari semester 1 sampai semester berapa kita menempuh kuliah. Misalkan ini Rifah di semester 3, berarti nanti IPK-nya itu dijumlahkan nilai rata-rata semua mata kuliah dibagi jumlah SKS-nya gitu. Itu IPK. Terus apa lagi tadi? SKS itu apa tuh? SKS. SKS itu kepanjangan satuan kredit semester ya. Iya, Dikoreksi juga kalau misalkan saya salah. saya juga lupa. Kalau SKS tuh nama lainnya kayak beban studi. Jadi kita boleh ngambil berapa SKS buat nantinya semester yang kita ambil gitu. Nah, SKS ini tuh berhubungan sama IP. Kalau IP itu indeks prestasi, cuma satu semester bedanya sama IPK. Kalau IPK itu dari semester 1 sampai semester berapa kita tempuh gitu. Nah, kalau misal nih kita dapat IP semester 3-nya di atas rata-rata, nah berarti kita boleh ngambil beban studi atau SKS-nya itu misal paling banyak 24 gitu. Jadi saling mempengaruhi antara IP sama SKS. Oh gitu, ya ya ya. Berarti emang ibaratnya kalau di SMK itu ibaratnya apa ya, penilaiannya itu masih rentang angka gitu ya, Kak ya. Misalnya angka 80, 90. Tapi kalau di kuliah gimana, Tak? Rentang angka nilainya? Kalau di kuliah itu dari A, B, C, D, E. A itu yang misal di atas rata-rata berapa, koma berapa gitu angkanya. Terus B itu di bawahnya A, seterusnya sampai nilai yang paling nggak bagus istilahnya itu berarti nyebutnya E gitu kalau di Oh gitu. kuliah. Berarti nilainya ini apa namanya kayak istilah huruf ya, Kak, A B C D E. Emangnya rentangnya itu berapa, Kak? Dari angka berapa sampai berapa tuh? Di atas Berapa 70-an sampai nggak sih kalau misalkan A ya itu? apa namanya rentang ini loh, nilai kayak IPK kan misalnya dari angka berapa sampai berapa kayak gitu kan ada tuh. Bukan yang A B C-nya. Hmm. Dikoreksi juga kalau saya salah, sebenarnya Hmm. jawabannya itu lebih banyak di Google kalau misalkan adik-adik mau nyari di internet sih ada. Oh Pokoknya gitu. kenalin Iya, dulu iya, iya. istilah-istilah yang sebelum masuk dunia perkuliahan. Hmm. Berarti untuk nilainya itu emang apa namanya kalau di SMA SMK kan 80 90, tapi kalau di kuliah itu rentangnya berarti nilainya cuma 1 sampai 4 ya, Kak, nggak bisa lebih kayak gitu ya. Iya iya berarti emang Tolong dikit tapi dilebihin emang sendiri. nilainya Ya tapi susah. iya benar-benar. Mungkin kan mikirnya, wih dapat nilai 4 loh, kok cuma 4 gitu kan Nah, kalau misalkan yang belum tahu dunia perkuliahan. Sedangkan di dunia perkuliahan itu 4 itu malah yang dapat kumlot gitu, yang ibaratkan nilai benar. kalau direntang pakai angka tuh dapat 100 kayak gitu. Saya dulu juga waktu di Beda. rumah tuh sama kakek saya dibilang sekolah lama-lama 4 tahun dapatnya nilainya cuma 2. Buat apa tuh 2?
belum tahu mungkin. Iya, benar emang belum tahu juga. Sekarang nih Kak, terkait dari kumlot. Kumlot itu apa sih? Cum laude tuh artinya ini lulus dengan pujian. Oh, gitu. Jadi pas ini mahasiswanya lulus tuh pas gelar kelulusannya itu nilainya atau IPK-nya tuh di atas rata-rata, makanya dia disebutnya lulus dengan pujian atau cum laude. Oh, istimewa berarti dong ya Kak ya? Itu yang berapa 3,5 ke atas kan yang sampai Oh, 4 gitu. Wih, hampir 4 berarti ya? angkanya. Ya, pokoknya kalau di atas 3,5 IPK-nya. Dulu emang waktu maba sih saya juga pernah bilang, wah saya pengen kumlot. Tapi ternyata sampai semester akhir, semester 5 ke atas itu Sama ibaratnya, ya udah yang penting lulus aja, nggak perlu ya udah pasrah gitu. kumlot-kumlotan. Bener. Berat banget soalnya. Pemikiran mahasiswa tingkat akhir. Iya benar. Oke, sekarang lanjut Kak, terkait dari biaya hidup di sana itu apa aja sih? Kayak misalnya biaya kos, terus kayak biaya makan. Itu apa aja Kak? Terus mahal apa murah sih kalau sebenarnya di kuliah itu? Berbicara ini ya berarti ya dari sudut pandang anak kos ya. Iya benar. Kalau biaya hidup di kota Semarang kan pas kuliah di Undip itu ya lumayan sih, ibaratnya lumayan murah maksudnya. Tapi dari kita harus manajemen antara biaya yang buat hari-hari kayak makan, terus yang buat kuliah, yang buat bayar kos kayak gitu dibeda-bedain maksudnya. Kayak gitu manajemen finansial. Oh gitu, berarti emang tiap apa namanya kota misalnya di Semarang nih, kemudian di Jogja itu berarti biayanya beda-beda ya Kak, tergantung dari kotanya Beda-beda. itu. Gitu. Ya, Berarti emang yang penting ketika kita mau kuliah itu benar-benar dicari ya Kak, yang ibaratnya apa namanya harga kosnya murah, terus kita cari yang makanan-makanan murah kayak gitu jika kita mau emang irit gitu ya. Tapi kan emang di sini tuh ada biasanya tuh disediain kayak misalnya kos itu yang emang harganya benar-benar harga mahasiswa, kemudian ada juga yang harganya sultan juga, emang macam-macam ya dari bawah sampai atas tuh ada semua kayak gitu. Tergantung ini juga sih pilihan masing-masing. Ya benar, iya. Kalau kita sih yang bisa ini kalau bisa milih yang budgetnya rendah buat nekan biaya itu kan. Soalnya kan nggak cuma biaya dari makan toh atau bayar kos toh gitu, kuliahnya juga bayar. Iya benar sih Kak. Yang penting ibaratnya kayak apa namanya manajemen keuangan kita aja yang harus bagus gitu ya Kak ya. Oke Kak, sekarang lanjut nih terkait dari emangnya kalau anak kuliah itu harus begadang ya Kak ya? Begadang boleh, yang penting ada tujuannya. Oh, itu mah lagunya Roma Irama, begadang boleh saja. Bener berarti. Begadang tuh kayaknya tergantung sama ini sih, jurusan atau fakultasnya gitu. Mungkin ada yang beberapa jurusan mengharuskan tugasnya banyak, jadinya harus begadang, itu kan ada beda-beda. Mungkin ada yang jurusannya agak santai, nggak begadang. Berarti emang di situ disesuaikan kayak jurusannya sendiri kan emang ibaratnya kalau kuliah itu jurusannya beda-beda, kemudian dari juga beban dari kuliahnya, kemudian tugasnya, praktikumnya itu juga beda-beda juga Kak ya. Berarti kayak namanya begadang itu ibaratnya apa ya? Tergantung dari manajemen waktu kita juga sih, ya nggak sih? Ya, betul. Kalau kita bisa manajemen waktu dengan baik ya maksudnya istilah kayak begadang itu bisa diminimalisir ya kan? Bener. Kalau nggak misal nugasnya mau siang aja gitu biar malamnya nggak begadang juga boleh. Iya benar-benar sih. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kita itu malamnya emang benar-benar bisa full istirahat gitu ya Kak ya? Jadi teman-teman semua misalnya dari adik-adik nih ketika kuliah nggak usah takut ya namanya kuliah itu kayaknya berat ya harus begadang itu pokoknya semua yang namanya begadang itu kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu ya Kak ya. Bener Bang. Oke deh, ini kan dari Kak Ayub kan ngekos ya Kak ya, maksudnya kan nggak asli dari Semarang. Nah itu hikmahnya jauh dari orang tua gimana Kak? Hikmah jauh dari orang tua. Yang pertama tuh jadi mandiri nggak sih? Maksudnya yang semuanya misal masih dibantu sama orang rumah, apa-apa jadinya sendiri kalau misalkan ngekos. Terus punya kemampuan baru kalau misalkan menurut saya sih. Jadinya yang tadinya misal uang jajan dikasih sama orang tua masih minta lagi gitu. Sedangkan kalau anak kos kan biasanya ditransfer sekali itu benar-benar bisa di-manage sampai katakanlah 1 bulan atau berapa bulan gitu diatur sendiri. Selain manajemen finansial juga bisa kayak ngatur waktu tadi, bener banget. Terus ya mungkin itu sih. Iya, berarti emang yang namanya kita ibaratnya jauh dari orang tua tuh emang harus benar-benar yang pertama pasti tentunya mandiri ya Kak. Soalnya kayak kita di sini nggak bisa apa namanya harus bertumbuh sama orang tua, misalnya emang harus bagi waktu yang benar, kemudian ada kayak kesehatannya jaga benar-benar, kemudian kayak waktunya. Pokoknya intinya jadi anak kos itu ketika kita udah jauh dari orang tua tuh bakalan jadi mandiri gitu ya. Misalnya kita udah terbiasa ataupun enggak itu pasti bakalan dituntut buat jadi mandiri gitu ya Kak ya. Bener. Ini juga apa namanya ngekos kan
bisa dijadiin kayak media belajar gitu loh, yang tadinya kita masih katakanlah lulus SMA kan masih remaja, terus Mm-mm. nanti selang berapa tahun kemudian sambil jalan kuliah kan tambah umur, tambah dewasa gitu. Oh Jadinya iya iya belajarnya iya. di situ, Mm-mm. Berarti peralihan. yang berarti emang ya namanya apa namanya bertambahnya usia tuh bakalan menuntut kita buat mandiri, apalagi kan kalau udah jauh dari yang namanya keluarga kayak gitu kak. Oke kak, kalau Mm. di SMK SMA itu kan biasanya ada nih yang namanya kayak ospek, misalnya kayak pendidikan karakter ketika awal masuk sekolah kayak gitu. Tapi kalau di kuliah ada nggak sih kayak gitu juga? Ataukah nggak ada juga? Ada juga, ada, tapi beda penyebutan doang Mm-mm. sih paling. Apa tuh? Kalau di Undip tuh kemarin ODM ya, orientasi ODM. Diponegoro Muda namanya. Itu tiap tahun biasanya buat kayak penyambutan maba, perkenalan lingkungan kampus Oh kayak gitu. gitu. Ya. Di tiap fakultas berarti sendiri-sendiri ya kak ya? Tiap fakultas itu ada yang ini panitianya sendiri, tapi pas nanti misalkan kayak pembukaan atau penutupannya itu saling kerjasama antar semua fakultas, jadi satu kesatuan unit gitu. Oh gitu, iya ya. Kalau Hmm. angkatan saya dulu itu 2017 itu ngundangnya dari Pak Jokowi kemarin. Kalau dari Kak Ayub sendiri kemarin undangnya siapa kak? Kalau kemarin di pas ODM-nya saya itu yang paling tak ingat itu yang upacara di stadion itu kan, yang ada 13.000 apa berapa maba jadi satu, Oh yang bikin gitu. formasi di lapangan itu. Iya. Beda-beda sih tiap tahunnya. Bener sih. Kalau yang tahun kemarin, kayak tahun yang lalu yaitu yang kayak ngundang siapa penyanyi itu. Saya juga lupa namanya. Saya Pokoknya juga ngundang lupa. itulah. Ada juga yang kemarin ngundang kayak Menteri Kelautan gitu dari Ibu siapa kemarin? Nah Ibu itu pokoknya. Susi. Ya emang soalnya tuh di Undip beda-beda juga sih ya kak ya. Emang dari tiap tahunnya beda kayak gitu. Oke kak, lanjut nih terkait dari keseruan ODM. Itu gimana kak? Seru banget apa enggak sih? Ataukah emang sama aja kayak di SMK gitu? Ya mungkin bagi tiap-tiap orang sih ada kesannya masing-masing gitu ya. Kalau Mm-mm. saya cerita tentang kesannya saya sendiri ini, kalau misalkan pas yang di UDM fakultas itu kadang ketemu sama orang baru, beda karakter gitu, kita harus adaptasi. Terus dari panitianya UDM-nya itu ada dari cutting-cutting gitu kan. Nah, itu ada yang cuttingnya kadang galak kayak gitu. Kayak first impression-nya tuh, ih ini apaan sih kok ada kayak gini. Dilihat lagi sih dari tujuannya mungkin emang buat negesin biar kitanya disiplin kayak gitu. Mm-mm. Pengalaman saat Asik. kuliah yang paling nggak bisa dari Kak Ayub lupain apa Kak? Iya sampai sekarang masih keinget gitu. Apa sih? Kayaknya yang paling diingat sih pas ini, aku jadi mahasiswa akhir yang kayak udah menjelang skripsian kayak gitu. Perjuangan skripsi berarti nih ya, nggak bisa dilupakan. Bener, bener. Dapat Maksudnya dosennya setelah enak lihat nggak Kak? kayak, ya ada enaknya, ada enggaknya sih. Oh gitu, ya Ada plus ya. minusnya mesti. Berarti beda-beda ya Kak ya. Saya tuh pernah Hmm, denger ya namanya kayak dosen killer. Itu emang emang ada ya Kak kalau dosen killer itu di kampus gitu? ada. Kalau Oh tanya banyak ada. apa enggaknya ya, mungkin ini sih. Ya mungkin nggak banyak, cuma Oh iya ada. iya. Cuman ada beberapa gitu ya. Soalnya kan biasanya kalau Hmm. ketika kita SMK SMA aku tuh tak pernah denger ya namanya kayak dosen killer. Itu mereka biasanya takut. Wah, jangan-jangan nanti nilai saya jelek. Jangan-jangan nanti Udah takut saya nggak duluan. lulus kayak gitu, Kak. Biasanya ketakutannya di situ. Hmm. Enggak sih, jadi kayak gini, kan tiap orang tuh beda-beda karakter, sifat Mm-mm. perilaku, tabiat kayak gitu kan. Nah, jangan dilihat dari apa atau siapa yang menyampaikan, tapi dilihat dari apa yang disampaikan orangnya gitu. Kan tujuannya baik juga mungkin dari beliaunya killer gitu biar mahasiswanya nurut Oh gitu. iya benar. Berarti yang penting ketika kita nantinya dapat apa namanya ibaratnya kayak dosen yang killer itu berarti kita harus benar-benar nurut ya Kak, biar nanti nilainya istilahnya aman kayak gitu Kak. Cari aman. Iya cari aman. Soalnya kan ibaratnya apa ya di sini tuh kayak dosen itu nggak cuma killer doang, tapi kan di sini juga banyak ada yang dosen yang sangat unik, kemudian dosen yang baik banget, ada yang dosen yang sangat ibaratnya sportif, kemudian semangat banget. Ya. Pokoknya tiap dari dosen itu karakternya beda-beda. Kalau biasanya saya sama dosen killer itu biar nilainya bagus, biasanya kita pendekatan ke dosen itu, misalnya kita jadi ibaratnya apa ya? Jadi koordinator dari mata kuliah itu. Nanti kan ibaratnya kita Bener sama bisa. dosen itu hubungannya baik. Nah, otomatis kan nanti dari dosen kan juga ibaratnya mau ngasih nilai jelek itu sedikit iba kayak gitu Kak rasanya. Ya, auto aman ya. Iya, saya dulu pernah satu semester itu berapa ya jadi koordinator mata kuliah itu ngerangkap 4 kali kayaknya. Tapi ya nilainya Nah, boleh alhamdulillah A tuh. semua. Itu pas Boleh mata buat kuliah yang adik-adik enggak yang saya mau bisa tiru. kayak gitu. Kan nyelamatin nilai juga tuh. Iya, boleh. Nah, Kak lanjut terkait dari perbedaan mahasiswa yang cuti sama mangkir itu apa Kak? Ataukah sama?
Cuti sama mangkir. Kalau saya sendiri kan nggak pernah cuti atau mangkir kuliah, tapi pernah dengar istilah itu sih dan sedikit baca gitu. Kalau misalkan cuti itu artinya kayak kalau misal kita kuliah tuh izin itu biar nggak Izin. masuk. Tapi tetap ada registrasinya kayak registrasi administrasi gitu. Jadi statusnya kita tuh masih jadi mahasiswa aktif, cuma izin tidak mengikuti kegiatan perkuliahan. Oh Dan gitu. cuti itu nggak boleh lebih dari 2 semester kalau nggak salah. 2 semester berturut-turut gitu. Berarti cuti itu ini ya Kak, apa namanya? Minimal 1 semester berarti ya? Maksudnya cuti itu dari semester, ibaratnya dari awal mulai semester sampai akhir semester itu juga berarti ya? 1 semester gitu? Nggak cuma 1 hari, 2 hari kayak gitu ya Kak? 1 semester hitungannya Hmm, maksimal 2 semester berturut-turut dan ya. boleh diambilnya tuh kalau misal kita udah punya ini SKS jadi semester 2 minimal kalau mau cuti. Oh gitu. Tapi kalau bisa Ya. jangan cuti. Iya bener, nanti memperlama lulus juga sih. Kalau mangkir Satu apa Kak? apalagi mangkir ya. Mangkir. Mangkir tuh berarti ini dia tuh ibaratnya udah nggak aktif jadi mahasiswa, status keaktifannya dicabut tuh karena dia nggak melakukan apa namanya Registrasi ulang gitu registrasi ya? yang administrasi. Oh ya bedanya yang mangkir sama cuti tuh, kalau mangkir tuh nggak bayar UKT juga, soalnya kan statusnya kita udah dicabut, udah nggak jadi mahasiswa. Kalau Mm-mm. yang cuti mungkin kebijakan beberapa kampus tuh ada yang misal bayar UKT-nya setengah atau full gitu. Oh berarti beda-beda ya Kak? Dari tergantung kebijakan Hmm. masing-masing fakultas gitu ya? Nanti biasanya disampaikan sih di awal jadi maba itu ada semacam buku panduan gitu. Oh gitu ya ya. Berarti emang nantinya dari teman-teman saya yang penting ketika ketika apa namanya ketika dijelasin yang namanya ibaratnya kayak terkait dari dunia perkuliahan, yang penting nanti kalau misalnya nggak tahu ditanyain aja biar nantinya kita nggak bingung kayak gitu dalam menjalankan dunia Mm-mm. perkuliahan. Oke Kak, lanjut terkait dari kan ada tuh kuliah itu yang namanya S1, D3, D4. Nah, itu perbedaannya apa sih? Ataukah masalah waktu ataukah masalah yang namanya tugas akhirnya beda kayak gitu Kak? Gimana tuh perbedaannya? Bicara S1 dulu ya, yang mungkin Iya, saya sama Rifah ini S1 dulunya. Kalau S1 itu kan apa belajarnya 4 tahun, berarti 4 tahun. hitung Berarti berapa semester Kak? 8 Kalau satu kalau nggak tahun tuh nambah. berapa semester sih? 1 tahun berarti 2, Oh, kan dua satu semesternya semester. 6 bulan tuh. Ya, benar. Oh, gitu ya. Berarti kalau modal kuliah berarti satu Uh, semesternya itu 6 bulan gitu ya, Kak ya? Berarti Gitu. ada 8 semester 4 tahun. Satu Mm-mm. tahunnya 2 semester. Terus kalau misalkan S1 itu tugas akhirnya namanya skripsi. Kalau yang D3 tuh namanya tugas akhir. Tergantung jurusannya. Misalkan ada yang cuma bikin laporan kayak magang gitu, atau mungkin yang jurusannya apa gitu cuma disuruh bikin tugas akhir semacam video dari ininya dia, jurusannya dia gitu juga ada kalau Oh, yang gitu. D3. Iya, iya. Kalau Terus mm-mm. kalau misal apa ya, udah lulus gitu ya penyebutan gelarnya juga beda sih. Oh, beda. S1 apa tuh? Kalau S1 sarjana, kalau Mm-mm. yang D3 tuh ahli madya atau Oh, ahli AMD. AMD. Iya, iya, iya. Berarti emang di sini ibaratnya bedanya kayak masalah waktunya beda, kemudian kayak penyebutan tugas akhirnya, gelarnya juga beda ya, Kak ya? Benar. D4 sama S1 berarti sama ya, Kak ya? 4 tahun D4. Oh, sama aja. Tapi Mm-mm. kalau detailnya D4 kayak gimana saya belum terlalu tahu sih, kan itu juga baru kan. Iya, Baru-baru benar. ini maksudnya. Mm. Oke sih, mungkin itu mungkin bisa jawab pertanyaan dari teman-teman semua terkait dari perbedaan S1, D3 sama ibaratnya dari apa namanya D4 juga kayak gitu. Sekarang lanjut Kak terkait dari ketika kita jadi anak kos, itu keseruannya apa sih? Jadi anak kos. Kalau yang nggak enaknya sih tadi homesick ya kayaknya pas kangen rumah tapi nggak Oh, bisa kangen keluar. rumah ya? Kalau pengalaman saya jadi anak kos tuh yang nyenengin gini, misalkan kita kan satu kosan sama banyak teman-teman tuh, nah nanti Mm-mm. bisa kayak yang cewek kan biasanya senang masak-masak gitu kan biar Oh, hemat masak-masak. sekalian, ngumpul Mm-mm. jadi satu. Terus ada beberapa kesan yang mungkin jadi anak kos kan ini kalau misal kos tuh biasanya ada kayak jam malam gitu kan, katakanlah jam 10 atau jam berapa ke atas gitu. Nah kebetulan karena saya itu ikut salah satu organisasi atau UKM, itu kan kadang pulangnya malam. Ya resiko, maksudnya kalau udah pulang jam berapa 10 ke atas, otomatis gerbang depan tuh dibuka. Jadi mau nggak mau panjat pagar gitu Oh, daripada tidur di luar. itu yang seru ya Kak, Kayak manjat gitu. pagar. Terus akhirnya jadi anak kos juga kan mungkin nggak ada pengawasan orang tua gitu kan bisa bebas. Tapi ya nggak disalahartikan juga bebasnya itu, yang penting masih dalam hal-hal positif, konteks yang positif. Iya, iya benar Kak.
Berarti emang jadi anak kos itu ibaratnya seru banget ya Kak ya. Ibaratnya di sini kita mau pulang jam berapa aja, terus kita mau main kemana aja tuh ibaratnya udah bebas. Biasanya kalau di rumah itu kadang nggak boleh nih main kemana, terus nggak boleh pulangnya jam berapa gitu. Kadang biasanya ada aturannya kayak gitu Kak. Oke. Hmm, Tadi sampai mana bahasanya ini lupa. sampai Oh, kesan keseruan anak jadi kos. anak kos. Oh iya bener. Dan misalnya kalau Hmm. kita jadi anak kos, kalau kehabisan duit gimana tuh, Kak? Apakah kita puasa atau nanti Oh, makan promah aja ketika jadi anak kos? puasa bisa jadi salah satu opsi sih. Ini banyak Oh, opsi kalau oh iya misalkan benar kita benar benar. pengen. Yang pertama bisa pinjem duit temen dulu gitu kan. Pinjam Kalau duit misalkan teman. yang penting dibalikin pinjem tuh. Terus boleh juga numpang makan di kosan temen, tapi nanti kapan-kapan gantian gitu. Cari gratisan Ada yang kalau kayak saya gitu biasanya. juga. Bener. Misalnya kalau hari Jumat Terus, itu ada di musola atau apa gitu kan, misalnya ada yang bagi-bagi makan. Cari gratisan buat sarapan kayak gitu. lagi bulan puasa gitu kan banyak banget. Iya benar. Cari buka yang Boleh tuh. gratis kayak gitu. Oke, lanjut Kak, terkait dari apa sih yang harus kita persiapkan ketika mungkin kita jadi anak SMK ataupun jadi anak SMA agar nantinya ketika kita kuliah itu siap. Apa yang harus dipersiapin? Yang pertama belajar dulu. Terus kalau misalkan mau milih kuliah toh, mending dipikirkan beberapa pertimbangannya. Misalkan kamu pengen ngambil jurusan apa gitu. Terus nanti ke depannya gimana prospeknya kayak gitu. Yang sekiranya sesuai dengan passion juga gak masalah. Yang penting selama kita ada planning, misal mau daftar ke sini tapi planningnya meleset, ada planning lain gitu. Persiapannya kalau bisa jauh-jauh hari sebelum ini dibukanya univ gitu pendaftaran biar gak mepet Oh gitu iya ya, mungkin. berarti yang penting persiapannya yang harus benar-benar matang ya Kak, terkait dari mungkin Mm-mm. jurusannya apa, kemudian kayak kuotanya gimana, cara kita mau apa namanya masuk ke kuliah itu mau dari jalur apa, SNPTN, SBMPTN atau ujian mandiri, dan juga tentunya di sini yang benar-benar harus dipersiapin itu ibaratnya kayak mental ya Kak. Misalnya kan ibaratnya kalau saya nih Mm-mm. di SMA itu emang benar-benar belum ibaratnya belum siap jauh dari orang tua, tapi kan kalau di kuliah itu kan udah dituntut benar-benar harus jauh dari orang tua. Kalau yang itu yang emang rumahnya kayak di luar kota gitu kan beda lagi. Kalau udah teman-teman semua mungkin kuliah di daerahnya sendiri kayak gitu kan nggak perlu yang namanya kos juga. Mm-mm. Oke Kak, sekarang Dipersiapkan pokoknya di planning. iya bener, planning banget ya Kak, harusan ya secara matang kayak gitu. Oke Kak, ternyata ini pernyataan yang terakhir terkait dari pesan buat adik-adik semua yang besok pengen kuliah, apa Kak pesannya? Pesannya yang pertama niat dulu, niat kalau mau kuliah. Soalnya kan kuliah itu waktunya nggak sebentar kan, butuh waktu 4 tahunan gitu. Jadi harus konsisten. Terus jangan lupa semangat sama bersyukur. Kalau misalkan nantinya udah jadi maba, itu soalnya kan nggak semua orang berkesempatan yang sama. Mungkin awal itu kan namanya perjuangan kita juga udah berat kan, ngalahin ratusan bahkan ribuan calon pendaftar gitu buat ada di posisi kita. Terus kalau bisa dijalanin dulu yang namanya perkuliahan itu benar-benar ikhlas gitu. Kalau misalkan nanti di pertengahan jalan kita ada ngerasa kayak kok kayaknya jurusannya nggak sesuai atau mungkin salah jurusan, itu saya pernah baca ada quote gini di Twitter kalau Apa nggak tuh? salah. Nggak ada namanya istilahnya kayak apa sih kalau kita salah jurusan gitu nggak. Jadi bunyinya gini, kalau misalkan Tuhan menempatkan kita pada suatu jalan, maka Tuhan akan membantu kita untuk melewatinya. Jadi nggak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau kamu udah masuk di jurusan itu berarti emang udah takdirnya kamu, udah rezekinya. Dan kalau bisa sih dijalanin aja dulu, tahu-tahu nanti juga selesai kayak gitu. Wih, mantap. Yang penting itu. Keren banget quotes-nya. Oke, teman-teman semua, mungkin cukup itu aja buat perbincangan kita pada hari ini terkait dari seperti apakah kuliah itu. Mungkin ini semoga bisa jadi video yang menjawab pertanyaan di teman-teman semua terkait dari dilema sebenarnya kuliah itu ngapain aja, keseruannya kayak gimana, kendalanya kayak gimana, yang harus kita persiapin buat kuliah kayak gimana, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, mungkin cukup aja teman-teman buat video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube ini. Dan juga see you the next time video. Dadah! Dadah.